Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu juga tercurah kepada kita umatnya, dan kita berharap kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang lagi, definisi dari puasa apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Lihat, dari definisi puasa itu sudah menjadi salah satu daripada rukun puasa. Jadi ketika anak-anakku hafal definisi puasa, itu sudah hafal daripada rukun puasa. Karena rukun puasa hanya itu. Yang pertama niat atau memabitkan niat. Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemarin kita sudah jelaskan juga bahwasanya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, di mana niat dihadirkan, niat didatangkan, niat dibaca berbarengan dengan rukun yang pertama. Nah, beda puasa ini karena sulit untuk membarengi niat dengan rukun pertama, sulit untuk menghadirkan niat pas pada detik pertama terbitnya matahari. Maka untuk memudahkan, kemudian disyariatkan untuk menghadirkan niat sebelum terbit fajar, sebelum terbit fajar. Itu arti daripada memabitkan niat. Memabitkan niat. Kemarin mabit artinya apa? Menginap. Yang namanya menginap itu hanya ada pada malam hari. Maka arti dari memabitkan niat adalah menghadirkan niat pada malam hari. Maksudnya pada malam hari itu apa? Batasan malam itu apa? Batasan malam itu waktu terbenamnya matahari. Waktu maghrib itu awal malam. Akhir malam itu kapan? Malam itu berhenti saat kapan? Saat terbitnya matahari. Jadi dari waktu terbenamnya matahari sampai sebelum waktu terbitnya matahari, itulah waktu untuk menghadirkan niat. Disitulah yang kemudian disebut dengan memabitkan niat. Jadi menghadirkan niat sebelum terbit fajar. Dan barang siapa yang kemudian tidak ada niatnya ketika terbit fajar, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak dihitung sebagai ibadah dan harus diqodok. Nah, untuk niat puasa apa saja yang harus ada? Yang pertama, puasanya fardu atau sunnah. Nah, kemudian fardunya itu fardu apa? Fardu puasa Ramadan kah? Fardu puasa nazar kah? Fardu puasa kafarat kah? Fardu puasa qadha kah? Jadi harus jelas. Pertama, puasa apa? Puasa fardu.
puasa wajib. Puasa wajibnya apa? Puasa wajib Ramadan. Untuk kapan? Untuk esok hari. Harus ada tiga kriteria itu. Puasanya puasa apa? Puasanya wajib apa? Terus kapan waktunya? Begitu ya. Kapan waktunya? Dan puasa fardu, dengar, puasa fardu itu harus memabitkan niat. Harus memabitkan niat. Artinya sebelum fajar datang, sebelum malam berakhir, harus sudah baca niat. Kalau tidak, maka ibadahnya tidak dianggap dan harus diqodok. Berbeda dengan puasa sunnah. Berbeda dengan puasa sunnah. Waktu niatnya lebih longgar lagi. Waktu niatnya lebih longgar lagi. Sampai kapan? Sampai waktu istiwa. Sampai waktu istiwa. Waktu istiwa itu kapan? Ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Istiwa adalah waktu di mana matahari tepat berada di atas Jadi bayangan kita benar-benar ada di bawah, gak ke samping, gak ke depan, gak ke belakang. Jadi matahari tepat di atas kepala kita. Itu waktu istiwa. Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada istrinya, "Indana ta'am?" Apakah kita memiliki makanan hari ini untuk kita makan? Kemudian dijawab oleh istrinya, "Hari ini ya Rasulullah kita nggak punya makanan apapun." Terus kata Rasulullah apa? "Idzan ana shaim." Kalau begitu saya berpuasa. Ketika itu sudah selesai waktu subuh. Pada hari itu waktunya pagi hari. Jadi matahari sudah terbit, akan tetapi masih bisa untuk berpuasa sunnah selama matahari belum ada di atas kepala kita. Dengan syarat antara niatnya tadi dengan waktu terbitnya matahari belum makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dengan syarat sebelum terbitnya matahari dengan syarat dari terbitnya matahari tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dengan syarat setelah terbitnya matahari atau setelah masuknya waktu puasa itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sama sekali. Contoh begini, Fairuz setelah sholat subuh kemudian bilang sama ibunya, "Bu, ada makanan enggak?" "Fairuz, hari ini ibu enggak beli makanan, enggak masak sama sekali." "Oh, kalau begitu Fairuz mau puasa aja." Mau puasa boleh enggak? Boleh dengan syarat tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari awal tadi terbitnya fajar. Jadi boleh niat di pertengahan pagi untuk puasa sunnah ketika belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu khusus untuk puasa sunnah. Adapun puasa wajib harus memabitkan niat, Kemudian syarat wajib puasa
Apa saja syarat wajib puasa? Pertama, syarat wajib puasa adalah beragama Islam yang pertama. Beragama Islam. Yang kedua, berakal. Berakal. Yang ketiga, balik. Ini syarat wajib ya. Beda syarat wajib dengan syarat sah apa kemarin? Syarat wajib kalau terkumpul sifat-sifat ini, syarat-syarat ini, maka orang itu wajib untuk melakukan puasa. Tapi kalau syarat sah, harus terkumpul syarat-syarat ini agar puasanya dianggap sah. Syarat wajib pertama tadi apa? Islam, balik, berakal. Jadi orang kafir wajib puasa enggak? Orang gila wajib puasa enggak? Anak kecil yang belum balik? Di sini ada yang belum balik? Berarti belum, asalnya belum wajib puasa. Adapun puasa yang anak-anakku lakukan itu sebagai bentuk pembelajaran, sebagai bentuk pembiasaan. Agar apa? Ketika balik sudah kuat puasa, sudah terbiasa, sudah tahu rasanya. Kemudian selanjutnya, syarat wajib puasa adalah mampu secara fisik. Maka orang-orang tua, orang-orang yang sudah tua renta, yang penyakitan, itu tidak diwajibkan puasa, akan tetapi diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyah itu artinya tebusan. Wajib membayar fidyah sebagai tebusan karena tidak puasa. Bagi siapa? Bagi orang tua karena tidak mampu. Selanjutnya, syarat wajib puasa adalah sehat. Nah, tadi kalau orang tua dia sebenarnya sehat, dia badannya sehat, nggak ada penyakit apapun. Tapi karena sudah tua tidak mampu lagi untuk menahan lapar, nggak mampu lagi untuk menahan haus dalam waktu lama, maka tidak wajib puasa. Dengerin lagi. Begitu juga dengan ibu hamil. Begitu juga dengan ibu hamil. Ibu hamil sebenarnya sehat, nggak punya penyakit apapun. Tapi karena ada bayi di kandungannya, dia tidak lagi mampu untuk menahan lapar, tidak lagi mampu untuk menahan haus, maka tidak wajib puasa. Akan tetapi untuk ibu hamil wajib diqadha dan wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah, nanti ketentuannya di belakang. Kemudian tadi sehat, maka bagi orang yang sakit, apabila sakitnya bisa disembuhkan, maka dia wajib mengqadha. Tapi apabila sakitnya terus menerus, yang mana tidak mampu untuk melawan haus dan lapar, maka dia tidak wajib mengqadha,
tapi wajib bayar fidyah. Kemudian syarat wajib puasa yang terakhir adalah bermukim. Mukim itu tidak sedang melakukan perjalanan. Mukim itu lawannya safar. Mukim artinya tidak sedang melakukan perjalanan. Ulang tadi, yang pertama Islam, maka orang kafir tidak wajib puasa. Yang kedua berakal, maka orang gila nggak wajib puasa. Yang ketiga baligh, maka anak-anak yang belum balik tidak wajib puasa. Yang keempat adalah mampu, maka orang tua, ibu hamil ketika bulan suci Ramadan itu tidak wajib puasa. Yang kelima sakit, tapi nanti harus tetap diqodho ataupun bayar fidyah. Yang kelima orang sakit yang maksudnya sehat. Yang kelima syarat wajib puasa adalah sehat, maka bagi orang sakit tidak wajib puasa. Akan tetapi kalau ada kesempatan untuk sembuh maka wajib diqodho, tapi kalau tidak maka harus bayar fidyah. Kemudian yang terakhir syarat wajib puasa adalah mukim. Apa artinya mukim? Tidak sedang dalam melakukan wallahu a'lam.